Sebentar. Nah, record. Izin Pak, kayaknya cuma kita berdua Pak di Jumpa ya. Iya, iya, baru baru berdua. Oke. Tapi nggak apa. Ini juga apa namanya? Sesi Zoom-nya juga direkam. Jadi nanti kalau Izin ada Pak, saya masih perdana ini Pak. Jadi saya belum dapat gambaran Pak. oh iya ya, belum. Hmm. Tapi sebelumnya kayak udah pernah ikut pelatihan gitu nggak? Kayak dari sekolah atau dari mana? Itu pelatihan data analyze seperti itu. Nah, saya Maaf. sendiri asal sekolah, tapi itu sudah dari tahun 2002 tamatnya. Oh ya, oke oke oke. Haha. Jadi kalau sebenarnya kita Jadi saya di bagian bisa. Jadi makanya karena ini gimana? ya Mohon Pak. maaf, kepotong-potong tadi. Mohon maaf. Ya karena ini perdana, jadi saya karena ini perdana saya belum dapat gambaran Pak. Izin mohon maaf Pak. Iya, oke oke. Nggak apa-apa ya. Ini sebenarnya apa? Pelatihan kita latihan soal kebanyakan dan ini itu pakai latihan-latihan soal yang sering dipakai buat anak-anak Olimpiade. Olimpiade apa namanya? Ekonomi, OSN ekonomi. Nah, dari kemarin-kemarin pun sebenarnya materi banyak ya. Tapi kalau di sesi seperti ini, kelas terbuka ini kita lebih ke latihan-latihan soal. Kalau misalkan kayak, oh mau gimana nih kalau pingin materi OSN, ekonomi dari dasaran sampai akhir, itu kita juga ada pelatihan pelatihan lainnya. Nah, contohnya kayak yang mulai besok Sabtu nih, kita juga ada pelatihan ekonomi ini em, materi-materi mulai dari dasar sampai materi lanjutan pun juga ada. Tapi lebih berfokus ke ekonomi ya. Kali ini, hari ini kita mau latihan soal dan ini aku kebanyakan ambil dari OSP, Olimpiade Sains yang provinsi ya, dari 2024. Nah, ini terus juga ada soal dari KFLEC. Ini adalah kurikulum yang dipakai sama Perpusnas buat soal-soal finansial. Oke. Kalau udah kayak gitu, kita langsung aja masuk ke pembahasan ya. Oke, ini dia. These are the determinant of asset demand. Jadi di sini adalah em, determinan. Determinan itu kayak berarti variabel yang mempengaruhi em, aset demand itu berarti adalah permintaan akan aset. Nah, di sini ada liquidity. Nah, di sini ada suatu teori ya, yaitu teori mengenai em, apa faktor dari permintaan aset. Nah, kalau kita lihat permintaan em, barang biasa, kayak permintaan nasi atau semacamnya, di situ kan kita em, ada faktor-faktornya itu misalkan harga, price. Habis itu juga kekayaan. Semakin mahal beras, berarti orang yang meminta beras pasti semakin lebih dikit. Karena ada orang yang nggak bisa beli beras. Semakin kaya masyarakat, berarti jumlah beras yang diminta oleh masyarakat juga meningkat karena orang lebih mampu untuk beli beras. Nah, sekarang kita coba terapin konsep itu bukan ke permintaan akan barang dan jasa, tetapi permintaan ke aset. Apa yang membedakan? Kan aset itu kan barang ya, aset itu barang. Nah, tapi apa yang membedakan em, permintaan akan aset sama permintaan akan barang? Yaitu apa yang diharapkan pembeli ketika membeli aset dan membeli barang. Nah, kalau kita berbicara tentang goods and service atau lebih umumnya, lebih luasnya kita tinggal bilang aja apa, yaitu barang konsumsi, barang konsumsi. Nah, ekspektasinya
adalah ketika kita beli ini, kita akan mendapatkan apa? Kenikmatan, kenikmatan, kenikmatan. Nah, berbeda dengan aset. Ketika kita beli aset, ekspektasinya itu bukan kita mendapatkan kenikmatan. Ketika kita beli aset, di sini kita akan berekspektasi untuk mendapatkan return. Jadi sifatnya ini lebih spekulatif. Kalau kita beli rumah itu sebagai aset, di situ kita bukan mengharapkan kenikmatan dari rumah, bukan mengharapkan kita nyaman di rumah, tetapi kita mengharapkan return dari aset tersebut. Kita berharap rumah ini beberapa tahun ke depan itu harganya bakal naik. Nah, dan ini adalah hal yang bakal merubah persepsi akan permintaan, akan barang konsumsi dan aset. Di sini ada teori, yaitu ada 4 faktor yang memengaruhi harga aset. Yang pertama, yaitu wealth. Berarti ini benar, berarti salah. Karena kan dicarinya exact. Berarti kita cari yang salah. Karena benar berarti salah, ya gitu ya. Nah, jadi wealth ini mempengaruhi permintaan akan aset. Nah, ini dia logikanya sama aja kayak mengapa wealth ini mempengaruhi permintaan akan barang dan jasa konsumsi. Semakin kaya masyarakat, berarti jumlah barang dan jumlah aset yang bisa dibeli semakin meningkat. Misalnya kalau kalian punya uang 10.000, bandingin sama kalau kalian jajan per minggunya 50.000. Pasti kalian bisa lebih banyak jajan kalau uang kalian 50.000 per minggunya. Habis itu, yaitu adalah expected return. Karena tadi, aset ini, em, ekspektasinya itu bukan utilitas. Kita beli aset bukan untuk utilitas, tetapi kita beli aset untuk mendapatkan return. Nah, maka dari itu, expected return dari aset ini akan sangat mempengaruhi berapa banyak permintaannya. Kalau expected return atau return yang diharapkan semakin tinggi, pastinya demand-nya semakin tinggi. Ya, berarti ini semakin tinggi, maka demand semakin tinggi. Ini juga expected return semakin tinggi, demand akan aset juga semakin tinggi. Terus yang ketiga, yaitu mengenai sebenarnya juga masih sama nih mengenai expected return, tapi kita lebih berbicara tentang deviasinya atau resiko. Kalau semakin tinggi resiko, maka demand-nya akan semakin rendah. Karena resiko ini mempengaruhi, sebenarnya dia nggak mempengaruhi expected return dalam jangka panjang. Tapi ketika dalam jangka pendek, dia itu mempengaruhi. Nah, misalkan nih, ada dua aset. Aset A dan aset B. Expected return-nya itu sama-sama 10%. Jadi tiap tahun memberikan return 10%. Tetapi aset A lebih beresiko daripada aset B. Tentunya orang bakal lebih senang ke aset yang B daripada aset yang A. Jadi memengaruhi demand akan aset. Lalu yang terakhir, yang keempat, itu adalah mengenai liquidity. Semakin tinggi liquidity, semakin tinggi demand. Apa itu liquidity? Jadi, liquidity itu adalah seberapa mudahnya aset ini kita uangkan. Contohnya ya, kalau em, rumah ini termasuknya liquidity-nya rendah. Kenapa? Rumah ini susah untuk dijual. Rumah pasti butuh kayak waktu paling nggak 1-2 bulanan supaya baru bisa jual, kan harus promosi dan semacamnya. Beda sama apa? Beda sama misalkan saham. Saham itu ketika kita mau jual lebih cepat. Bisa kayak di hari yang sama kita jual saham, itu bisa. Itu adalah liquidity. Seberapa gampang
aset itu dicairkan. Dan semakin gampang aset itu dicairkan, maka demand semakin tinggi. Karena siapa yang mau repot ketika mau nyairin aset? Misalkan nih, kita butuh uang dadakan. Misalkan amit-amit masuk rumah sakit kena DBD. Nah, habis itu bener-bener butuh uang buat perawatan. Nah, kalau misalkan aset kita bentuknya itu rumah, kan kita nggak bisa jual dengan tiba-tiba. Nah, di situ likuiditasnya rendah. Beda kalau misalkan kita bentuk asetnya adalah emas. Kita bisa jual emas lebih mudah. Walaupun tidak 100% liquid, dia bisa dengan mudah dicairkan. Nah, sehingga lebih enak gitu. Nah, ini adalah 4 faktor yang mempengaruhi demand dari aset. Dan ini agak berbeda sama kalau kita ngomongin permintaan akan barang dan jasa. Kalau kita ngomongin permintaan akan barang konsumsi, itu kan apa? Berarti ada wealth sama price biasanya. Dua itu. Tapi di sini, mungkin pertanyaannya, kenapa harga dari aset itu enggak mempengaruhi demand dari aset? Nah, karena P itu tidak berpengaruh ke demand. Mengapa? Karena sebenarnya itu em, harga dari aset itu nggak dipedulikan. Karena di sini kan ekspektasinya bukan utilitas. Ketika ekspektasi manfaat dari membeli barang itu utilitas, nah maka harga itu matters. Harga itu harus dipertimbangkan. Kalau kenikmatanmu 10.000, harganya 20.000, kamu rugi. Harga harus di bawah kenikmatan. Nah, berbeda dengan kalau ekspektasinya return. Karena apa? Harga itu pasti akan diambil lagi. Misalkan kita beli emas 10.000, lalu kita jual lagi emasnya, kita dapatnya apa? At least terdapat 10.000 tadi. Nah, jadi sehingga price di sini itu nggak dipedulikan. Yang dipedulikan hanya ini dia, expected return, risk, dan liquidity. Ya kayak ini. Dan juga itu karena ekspektasi return ada aspek-aspek aspek-aspek yang muncul baru. Contohnya kayak liquidity. Kalau dari harga aset, liquidity itu harus dipertimbangkan. Tapi kalau harga dari barang dan jasa konsumsi, itu nggak dipertimbangkan. Karena kalau harga dan barang konsumsi, itu kan kita beli, kita pakai habis. Berarti kita nggak peduli apakah barangnya mudah untuk dicairkan. Kita beli nasi goreng, kita nggak peduli dong, nasi gorengnya bisa dijual lagi apa enggak. Beda kalau sama aset. Karena aset ini nanti bakal kita jual lagi, maka liquidity di sini matters. Liquidity itu berpengaruh. Seperti itu. Sekarang coba kita lihat di sini. Pilihan mana yang salah? Karena yang salah yang benar. Oke, liquidity ada ya. Di situ. Expected return juga ada. Resiko, ya mempengaruhi. Wealth, ini wealth. Nah, ini dia. Oke. Types of asset, ini nggak mempengaruhi. Nah, ini agak mengecoh nih. Mengapa tipe dari aset malah nggak mempengaruhi? Harusnya kan kita lihat kan, kayak, oh, kalau pasti beda dong harusnya permintaan akan rumah sama permintaan akan emas. Tetapi kalau misalkan wealth sama, resiko sama, expected return sama, likuiditas sama, kita misalkan 4 faktor ini sama, maka nggak akan ada yang peduli apakah itu investasi emas atau investasi rumah. Selama 4 faktor ini itu sama, maka nggak dipedulikan. Biasanya ketika orang ada yang lebih suka investasi rumah daripada investasi emas, sebenarnya mereka itu bukan berbicara tentang emas atau rumah, tapi berbicara apa? Rumah biasanya expected return-nya lebih tinggi. Emas, liquidity-nya lebih tinggi. Emas, resikonya lebih rendah, dan semacamnya. Jadi yang membuat demand itu berbeda, yaitu 4 ini.
bukan tipe dari asetnya. Tapi kalau di dunia nyata, biasanya tipe aset memang membawa tiga hal ini jadi berbeda. Tapi kalau mereka sama, pasti permintaannya tetap sama. Maka dari itu jawabannya adalah yang D, kayak gitu. Oke, sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan dulu nih? Kalau nggak ada, boleh riak jempolnya. Kalau ada, boleh di chat atau open mic. Sepertinya Izin aman. Pak, Oke, ya, mau tanya Pak. ya siap. Tadi Bapak ada singgung sedikit tadi Hmm, kedengaran nilai kenikmatan atau nilai kepuasan Pak, dari ya, barang konsumsi. Nah, hmm, kita mau tanya Pak. Nah, ya, nilai jadi tadi sempat terdengar bahwa nilai kenikmatan itu dengan nilai konsumsi maunya nilai barang itu di bawah dari nilai kenikmatan. Nah, adakah metode untuk menghitung nilai kenikmatan itu Pak? oke, ya, oke, pertanyaan bagus. Bagaimana menghitung tadi utilitas? Nah, ini itu berhubungan sama kalau kita berbicara tentang teori perilaku konsumen. Sebenarnya ada dua mazhab, yaitu namanya ordinal dan kardinal. Kardinal ini berbicara bahwa utilitas atau kenikmatan itu bisa dihitung. Tetapi em, secara praktikalnya, secara praktikalnya sebenarnya nggak ada atau mungkin sepengetahuan saya belum ada em, model yang bisa secara reliable mengkuantifikasikan nilai dari utilitas. Nah, biasanya persepsinya yang salah itu adalah kita membicarakan nilai dari kenikmatan itu sebenarnya pakai ordinal, bukan kardinal. Apa bedanya? Nah, kalau ordinal itu kita menilai utilitas itu nggak bisa dihitung. Tapi apa? Hanya bisa dibandingkan. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau pure kardinal nih, mau pure menghitung utilitas purely dari kenikmatan, itu nggak bisa. Seringnya yang dipakai adalah ordinal. Kita menghitung nilai dari suatu barang, itu dibandingkan. Jadi, misalkan gini, satu aqua, satu aqua, itu memberikan kenikmatan berapa? Nah, ini kan kalau aku tanyain kalian ya, menurut kalian ketika kalian minum satu aqua, rasanya itu berapa ribu? Nah, itu kan abstrak. Itu nggak bisa diperhitungkan. Nah, maka dari itu, di sini kita bukan pakai bukan pakai kayak satu aqua rasanya kayak gimana. Tapi kita bandingkan satu aqua ini kenikmatannya kayak apa. Oh, menurutku satu aqua kenikmatannya ini sama aja kayak 0,5 nasi goreng misalkan atau semacamnya. Nah, lalu di situ nanti em, dari model-model kita kayak bandingan nih. Oh, berarti 0,5 nasi goreng ini harganya berapa? Nah, di situ kita bisa em, secara memperkirakan memperkirakan Aqua ini nilai kenikmatannya berapa. Dan itu pun sebenarnya nggak bisa 100% dikatakan akurat. Karena pada akhirnya kita akan membandingkan satu aqua itu dengan apa? Dengan kenikmatannya sama aja kayak berapa rupiah. Atau biasanya kalau kita bandingkan apa? Satu aqua itu sama aja kayak em, kenikmatan di satu aqua itu sama aja kayak kesengsaraan dari berapa jam kerja. Nah, karena untuk mendapatkan rupiah kan harus bekerja. Berarti di situ ada ketidaknikmatan. Nah, berarti kemauan kamu membayar aqua itu pasti sama dengan ketidaknikmatan yang kamu kerahkan ketika kamu mendapatkan berapa rupiah tadi. Jadi sebenarnya modelnya itu cuma kita hanya bisa membandingkan aja. Nah, dari ini
Kan ini kompleks ya, karena ada banyak barang, ada aqua, ada nasi goreng, ada uang, dan semacamnya. Nah, dan di ekonomi, itu biasanya kita lebih senang apa? Lebih senang menyederhanakan. Nah, akhirnya di sini pasti, pasti kita sederhanakan. Kita sederhanakan dengan apa? Kita anggap manusia hanya butuh dua barang. Manusia hanya butuh dua barang. Set, set. Nah, akhirnya muncul apa? Muncul kurva ISO. Bukan, maaf. Kurva indifference curve. Nah, ini indi indifference curve dan budget line. Indifference curve sesuai dengan namanya ya, kurva indifferent. Artinya itu kamu nggak peduli mau konsumsi selama ada di kurva ini. Jadi di sini menggambarkan konsumsi barang X dan barang Y yang memberikan utilitas yang sama. Contoh misal di sini. Ntar budget line aku mikirin dulu aja. Indifferent curve ini. Di sini ada 3X dan satu barang Y. Nah, ini memberikan kenikmatan yang sama dengan di sini. Misalkan di sini adalah dua barang X dan empat barang Y. Karena dua titik ini di em, di kurva indifferent yang sama, di situ kita tandai bahwa memberikan utilitas yang sama. Tetapi di sini kita nggak memberikan angka yang pasti tentang berapa utilitasnya. Mengapa? Karena itu percuma. Kita harus lihat dulu, apa sih tujuan dari model ini? Tujuannya kan adalah memprediksi, em, mempelajari perilaku konsumen. Jadi, kalau kita bisa analisis tanpa tahu utilitas pastinya, maka di situ em, nggak perlu kita cari. Nah, ini di sini kita cari budget line yang menyentuh universal curve mana. Dan ini adalah titik yang paling efisien. Nah, sehingga di sini kita udah tahu nih, berarti kita akan berkonsumsi di sini tanpa harus tahu angka utilitas pastinya. Nah, dan memang bukan kayak model yang sempurna ya, tetapi di sini kita pakai memanfaatkan dari batasan-batasan yang ada, kayak gitu. Kayak gitu, apakah cukup jelas atau masih ada bagian yang perlu ditanyain? Masih jelas, Pak. Oke, oke, ya, siap. Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, itu ya, tadi kita nyasar ke mikro. Ya, jadi itu kalau teori perilaku konsumen itu adalah ekonomi mikro. Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, ini soal OSP. Nah, ini mungkin agak kaget ya. Paragrafnya panjang banget. Nah, tapi lucunya adalah di sini, paragraf ini nggak terlalu penting. Yang perlu dibaca cuma ini doang. Nah, oke. Tapi gue bacain aja ya, tetap ya. Pak Udin baru saja pensiun di usia 56 tahun. Setelah bekerja di salah satu perusahaan ternama. Beliau menginginkan hari tua nyaman dengan aset sebesar 3 miliar. Beliau merasa yakin hal ini dapat tercapai. Beliau menikah di usia 37 tahun. Ternyata anak beliau yang pertama akan memasuki universitas lokal ternama yang kalau di total biayanya sampai 500 juta. Sedangkan anak keduanya ingin kuliah di luar negeri dengan biaya kurang lebih 1,5 miliar. Wah, tinggi banget. Dan ternyata sebagian aset berbentuk rumah yang ditempati. Melihat hal tersebut tampaknya sulit untuk bisa hidup nyaman setelah pensiun walau memiliki aset senilai tersebut. Income rata-rata Pak Udin per bulan adalah 20 juta rupiah dengan pengeluaran rutin rumah tangga 10 juta rupiah per bulannya. Nah, ini kalimat soalnya yang perlu diperhatiin. Dari kisah di atas, apabila Pak Udin menggunakan asetnya 1,5 miliar untuk menabung saham
sejak 30 juta tahun sampai masa pensiunnya, berarti dari 30 juta tahun sampai 56. Nah, dengan kisaran imbalan hasil 10% per tahun, compounding tahunan, maka saat pensiun Pak Udin memiliki dana sebesar, nah dia, ini adalah kita berbicara tentang compounding interest. Jadi, compounding interest itu adalah barisan geometri. Jadi kalau, atau ini ya, kalau untuk yang masih kelas 10, kelas 11, kan kalian kan di matematika udah dapat ini ya, tentang barisan, yaitu ada barisan barisan aritmatika dan barisan geometri. 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 Nah, kalau barisan aritmatika kan dia kan penambahannya konstan. Satu ke tiga, ke lima, ke tujuh. Jaraknya dua, dua, dua terus. Nah, kalau barisan geometri, dia bukan penambahan, tapi perkalian. Contohnya dari satu ke dua, ke empat, ke delapan, ke 16, dan seterusnya. Nah, kalau compounding interest, bunga compounding, atau kita bahasa Indonesia adalah bunga majemuk, itu kita pakai barisan geometri. Karena hasil dari bunganya itu kita bungakan lagi. Misalkan di sini, kita ada uang 1 juta dengan interest 10%. Nah, berarti kan misalkan di tahun kedua, berarti 10%, jadinya kan 1 juta 100 ribu. Nah, di tahun ketiga, ini 100 ribu tadi juga ikut dibungakan 10%. Jadinya 1 juta 210. Nah, lihat, di sini kan jaraknya 100K. Tapi di sini jaraknya jadi 110K. Nah, itu adalah compounding interest. Bunganya dibungakan lagi di periode berikutnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana model perhitungannya yang gampang. Jadi rumusnya seperti ini. Em, Future value atau nilai masa depan itu sama dengan present value atau nilai sekarang dikalikan dalam kurung satu tambah interest rate atau bunga di pangkat N. N ini adalah jumlah periode alias jumlah tahun. Future value itu adalah nilai di masa depan nih. Berarti kan kita belum tahu ya nilai di masa depan. Tapi kita udah tahu present value-nya. Nilai sekarangnya berapa? Yaitu 1,5 miliar. 1,5 M. Dikalikan satu tambah interestnya adalah 10%. Nah, ini jangan ditambah 10 ya, itu salah. Ingat bahwa 10% itu artinya 10 per 100. Nah, berarti sama aja kayak 0,1. Lalu kita pangkatkan N. N-nya berapa? Nah, di sini kan kita mau nabung dari usia 37 sampai 56. Berarti kita kurangi aja 56 kurangi 37. Hasilnya adalah di pangkat 19. Kayak gitu. Nah, dari sinilah kita bisa hitung. Kalau untuk kita pakai lomba OSN, itu bolehnya cuma kalkulator dagang ya. Jadi mau nggak mau kalian pencet kali 1,1 itu 19 kali. Nah, tapi karena kita belum di lomba, kita pakai website, kita pakai Photomath. 1,5 dikali 1,1 pangkat 19. Sebentar. Nah, ya. Dan hasilnya adalah 9. Kayak gitu. Ya. Jadi ini tinggal kita kalikan aja. Nah, ya. Ini mungkin agak panjang ya hitungnya. Ya. Nah, atau di sini ada juga cara cepat yang sebenarnya enggak terlalu akurat. Tetapi untuk perhitungan di kepala itu bisa aja. Dan di sini cara ini namanya adalah rule of
70. Nah, jadi rule of 70 ini bilang bahwa misalkan kita ada bunga dan kita ingin tahu butuh berapa tahun supaya nilainya itu jadi double. Nah, caranya, misalkan di sini kan asetnya 1,5, returnnya 10%. Pertanyaannya, butuh berapa tahun supaya asetnya ke double jadi 3 miliar. Berarti ini 70 kita bagi 10 hasilnya 7. Nah, berarti kita prediksi bahwa setelah 7 tahun 1,5 M ini bakal ke double. Dan ini enggak 100% akurat, tetapi cukup baik. Cukup baik. Nah, dan ini bisa kita pakai untuk apa? Nah, di sini kan 19 ya. 19 kali. Berarti di sini kita bisa perkirakan nih. Tadi kan 70 bagi 10 itu sama dengan 7. Kita butuh 7 tahun untuk ngedouble asetnya. Berarti di sini 19 tahun. Berarti selama 14 tahun kan asetnya apa? Dikali 2 dikali 2 kedouble 2 kali. Nah, dari situ berarti udah ketahuan 1,5 dikali 4. Hasilnya 6. Nah, maka dari sini kita udah tahu nih, 14 tahun hasilnya 6 miliar. Kalau kita mau cari 19 tahun, berarti dari 14 tahun cukup kita pangkatin 5 aja. Berarti kan butuh 5 tahun lagi. Nah, jadi cukup memotong berapa kali kalian harus inputnya. Kayak gitu. Tadi jawabannya adalah 9 miliar. Itu ya. Nah, untuk ini, untuk apa? Compounding interest. Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada, boleh support. Mau nanya, Dimas ada pertanyaan? nah kan kalau dalam rumus itu kan itu mencari persen power ya. Kalau misalnya mencari, oh maksudnya soalnya mencari persen powernya ada gak? Kan yang di sini tuh nyari putar powernya, tapi Hmm, kalau ada hmm, hmm. soal kita yang nyari persen powernya ada gak? Gimana caranya Kak? Oh ya, Terima kasih. oke. Kalau contoh soal, aku ada nggak di sini? Wait, wait. Present value. Nah, ini dia. Ini contohnya. Kalau tadi kan, itu ya. Wait, ya, oke. Nah, di sini soal ini adalah contoh soal yang kalau present value nih. Di sini Eva itu mau menabung untuk down payment. Down payment itu uang muka untuk rumah. Nah, wait. Kalau down paymentnya itu 30.000 dan interestnya itu 6%, interest dari tabungan. Nah, dan dia itu rencananya mau ngebayar down paymentnya di 8 tahun. Ya. Eva is saving for a down payment on a house. If the down payment will be 30,000 and she can earn 6% on interest on her saving, how much must she set aside today to make the down payment in 8 years? Berarti 8 tahun lagi dia harus punya uang 30K dan dia bakal tabung sekarang. Berarti di sini kita udah tahu future value harus sama dengan 30.000. Dan kita juga udah tahu interest rate-nya sama dengan 6%. Dan N-nya sama dengan 8 tahun. Nah, uangnya sekarang itu harus berapa? Nah, ini pakai rumus yang berbeda, yaitu present value sama dengan future value dibagi dalam kurung 1 plus interest rate pangkat N. Sebenarnya, rumus ini sama rumus yang tadi itu sama, cuma dibalik. Jadi kalau kalian males ngingat dua rumus, ingat satu aja, udah pasti ketemu satunya lagi. Nah, ini contohnya untuk yang present value. Berarti di sini future value-nya adalah 30.000.
Karena uangnya di akhir itu harus 30.000. Interest rate-nya kan 6%. Dari di sini 1,06. Ini dipangkat 8. Hasilnya berapa? Sama dengan di sini. Karena nggak terlalu banyak, tinggal aja kita kaliin, bagi 1,068 kali. Atau aku pakai Photomath aja dah. Photomath. Berarti di sini 30.000 dibagi 1,06 pangkat 8. Dan di sini ketemu hasilnya adalah 18822. Ya, ini dia. Koma 3, bla bla bla. Koma 37. Ini dia. Jadi sebenarnya tinggal dibalik. Nah, untuk perhitungannya sebenarnya nggak terlalu susah ya. Paling cuma susahnya itu kalian harus bisa rekognisi. Kan harus kalian harus bisa tahu nih mana soal yang mau future value, mana soal yang mau present value. Jadi berarti ini, kalau di sini kan how much she set aside today. Berarti uang yang disisihin sekarang berapa? Makanya dicarinya present value. Nah, kalau soal yang tadi itu kan maka saat pensiun di masa depan Pak Udin akan memiliki dana sebesar berapa? Makanya future value. Gitu ya. Udah jelas untuk present value future value atau mungkin masih ada Udah pertanyaan kak, lagi? udah kak, udah jelas kak, Oke. makasih kak. Oke, sama-sama. Ya. Nah, oke. Gitu. Kalau udah jelas, kita lanjut nih. Masih soal Pak Udin lagi. Sebenarnya kemarin tuh soal mungkin kalau kalian ada yang masuk OSP 2024, kerasa ya betapa banyaknya soal Pak Udin. Nah ini ya, Pak Udin baru saja pensiun di usia yang nggak usah aku baca lagi. Oke. Apabila Pak Udin memiliki profil resiko moderat dan ingin menyiapkan dana untuk anaknya masuk playgroup, dan saat ini anaknya berusia 1 tahun, mampu menabung 300.000 sebulan, maka instrumen yang paling tepat untuk Pak Udin adalah, nah, sini ya, dia bisa nabung 300.000 sebulan, dan dia anaknya mau masuk playgroup. Oke. Mana yang paling tepat untuk Pak Udin? Reksadana saham, reksadana dalam pendapatan tetap, saham, obligasi, atau reksadana pasar uang. Mana yang paling benar? Nah, oke. Jadi di sini mari kita cek kebutuhannya apa sih? Nah, dia pertama, dia itu profil resikonya moderat. Berarti dia suka resiko, tapi nggak terlalu beresiko. Jadi sedang-sedang aja lah. Dan tujuan investasinya itu menyiapkan dana untuk anaknya masuk playgroup. Untuk masuk playgroup, siapin dana. Dan saat ini anaknya berusia 1 tahun. Dan dia cuma bisa menabung 300.000 sebulan. Oke. Dari sini kita bisa seleksi. Pertama, kata kunci yang paling yaitu ini. Hanya mampu menabung 300.000 sebulan. Berarti apa? Berarti di sini Pak Udin itu nggak bisa langsung investasi yang gede di depan. Dia cuma bisa 300.000 pelan-pelan. Bagaimana dengan tabungan? Nah, masalahnya masalahnya di sini. Asetnya itu berbentuk rumah. Nah, padahal, padahal kalau dia bentuknya rumah, di situ kan nggak bisa disairin asetnya. Berarti tabungannya nggak bisa buat investasi karena ditinggali rumahnya. Berarti karena begitu, dia harus investasi yang entry level, yang gampang masuknya, nggak harus modal besar. Nah, itu adalah apa? Reksadana. Kita pakai reksadana. Berarti di sini saham dan obligasi udah kita silang. Mengapa saham dan obligasi itu kurang cocok untuk yang dananya kecil? Kalau saham, biasanya kan harusnya beli satu lot ya. Aku terakhir cek itu kayak BCA
Satu lot aja itu kalau nggak salah 2 juta 4 jutaan. Jadi gede. Kalau obligasi tambah lagi. Obligasi itu kalau nggak salah minimal 10 juta deh. Jadi sangat nggak bisa. Oke, habis itu. Dan saat ini anaknya berusia 1 tahun dan di sini dia akan menyiapkan dana anaknya untuk masuk playgroup. Playgroup itu umur berapa? Playgroup itu umur 2 nggak sih? Kayaknya ya. Aku, aku sendiri nggak masuk playgroup. Aku TK 1 tahun terus masuk SD. Oke, jadi di sini waktunya nggak panjang ya. Jadi dari 1 tahun berarti kurang lebih cuma ada waktu mungkin 2 3 tahunan sebelum anaknya masuk playgroup. Ya kan? Biasanya masuk 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun masuk SD. Aku SD 6 tahun sih. Oke, itu normal nggak sih? Aku nggak tahu juga. Nah, itu ya. Jadi kurang lebih 3 sampai 4 tahun itu investasinya. Karena bakal masuk untuk playgroup. Jadi jangkanya adalah 3 sampai 4 tahun. Dan 3 sampai 4 tahun itu nggak terlalu panjang. Itu jangka yang lumayan pendek. Nah, maka dari itu, ini double salah nih. Saham dan obligasi double salah sekarang. Mengapa? Obligasi itu maturitasnya bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Nah, jadi anaknya, anaknya Pak Udin udah keburu masuk playgroup. Kalau saham, takutnya kalau misalkan, jadi saham itu secara jangka pendek, 3 4 tahunan itu beresiko. Saham ini cocok untuk yang investasi jangka panjang. Karena returnnya memang lebih tinggi di jangka panjang. Tapi kalau jangka pendek itu resiko. Nah, itu ya. Nah, dan sekarang ini dia. Dia adalah profil risiko moderat. Dia suka risiko yang moderat. Nah, ini yang bakal mengeliminasi A, B, dan E. Bukan maksudnya mengeliminasi antara dua itu. Nah, pertama, reksadana pendapat tetap. Ini salah. Mengapa? Karena reksadana pendapatan tetap ini adalah em, reksadana yang profil resikonya rendah. Returnnya pun juga rendah. Karena dia em, apa? Di situ iya, karena apa? Pendapatan tetap itu contohnya kayak saham yang ngasih dividen semacamnya. Jadi returnnya itu purely dari dividen dan bunga. Nah, sehingga di situ em, memang konsisten pendapatannya, tetapi returnnya akan terlalu rendah, sehingga di situ lebih cocok untuk yang profil resiko rendah. Sekarang tinggal A reksadana saham dan reksadana pasar uang. Nah, di sini dan ini karena faktor profil resiko moderat ya, aku menurutku lebih cocok adalah reksadana saham. Karena reksadana pasar uang itu juga termasuk yang profil resiko rendah. Tapi reksadana pasar uang pun juga menurutku jawaban yang lumayan baik ya. Ya, maksud saya karena finansial itu bukan ilmu yang terlalu pasti. Ya, jadi eh, menurutku jawabannya A atau E, tapi aku lebih cenderung ke A. Kalau misalkan di sini ada jawaban F ya. Jawaban F nih, ada kayak reksadana campuran. Reksadana campuran itu ini ya, saham plus obligasi. Nah, ini aku bakal pilih F. Karena reksadana saham itu lumayan beresiko, jadi agak di sisi lumayan atasnya moderat. Sedangkan kalau reksadana pasar uang itu lumayan di sisi bawahnya moderat. Nah, jadi kalau ada yang F ini ada reksadana campuran, aku pilih yang F. Tapi karena ini aku lebih milih yang A. Oke, gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu untuk nomor ini tentang instrumen yang cocok. Oke, aman ya? Kalau aman, bisa kita lanjut. Ini dia. Di bawah ini yang bukan termasuk kejahatan finansial. A. Penipuan hipotek. B. Pencurian identitas. C. Penipuan investasi. D. Pencurian ide bisnis. E.
penipuan pemasaran massal. Nah, dan ini betul, jawabannya adalah yang D, pencurian ide bisnis. Nah, ide bisnis itu em, mencuri ide bisnis itu bukan penipuan finansial, bukan kejahatan finansial. Selama ide bisnisnya itu tidak termasuk selama tidak termasuk hak cipta, pencurian ide bisnis itu bukan kejahatan finansial. Gojek buka aplikasi ojol, ojek online. Lalu Grab ikut-ikutan. Kebalik dengan Grab dulu, terus ojek. Nah, di situ itu bukan kejahatan finansial. Pencurian ide bisnis itu bukan kejahatan finansial. Makanya ada istilah ATM. Amati, tiru, modifikasi. Nanti ya. Nah, tadi ya, tapi itu ya, selama tidak hak cipta. Beda lagi kalau misalkan udah menyangkut hak cipta. Contohnya apa? Contohnya em, novel. Penulis novel, jangan jual novel nih. Itu kan hak ciptanya. Nah, dan kalau misalkan ada orang yang niru novel itu, copy paste novel ya, nah itu termasuknya pelanggaran hak cipta, kejahatan finansial. Contohnya, J.K. Rowling bikin Harry Potter tentang sihir. Tiba-tiba aku tulis buku tentang Henry Potter, yaitu juga tentang tentang apa dukun. Nah itu pencurian dari ide bisnis, itu pencurian ide bisnis yang melanggar hak cipta. Itu kejahatan finansial. Coba kita lihat A, B, C, dan E. Itu apa? Oke, pertama, sebentar. Eh, Ntar aku lupa. Hipotek, hipotek, hipotek. Oh ya, oke. Penipuan hipotek. Nah, apa itu penipuan hipotek? Ya, oke. Jadi, penipuan hipotek ini pertama, apa itu hipotek? Hipotek itu tentang ini ya, loan. Biasanya kayak KPR, pinjaman gitulah. Nah, jadi, em, biasanya gini, em, modusnya. Ada koperasi, dalam tanda kutip koperasi biasanya, menawarkan nasabah pinjaman rumah. Bukan pinjaman rumah, sorry. Pinjaman untuk beli rumah misalkan. Atau pinjaman uang. Nah, tapi di situ, misalkan udah mau dikasih nih, tapi tolong kirim dulu biaya admin 5 juta. Kan kau mau minjem uang 200 juta. 5 juta itu kecil lah, kan, buat uang muka. Nah, tapi di situ ternyata itu palsu. Udah dikirimin 5 jutanya, dan di situ nggak dikasih pinjamannya. Nah, itulah contoh penipuan hipotek. Tapi intinya apapun yang eh, tentang pinjaman gitu. Dan misalkan ya ada sales bank yang ngasih informasi yang salah tentang pinjaman, itu technically secara teknis bisa dimasukin penipuan hipotek. Walaupun lebih gampang dimasukin false advertising ya, atau pemasaran yang palsu. Coba, terus sekarang yang B, pencurian identitas. Nah, mengapa pencurian identitas itu bisa masuk spesifik ke kejahatan finansial, bukan kejahatan doang? Nah, karena biasanya pencurian identitas itu bakal masuk ke modus finansial. Nggak ada dong orang yang mencuri identitas cuma buat senang-senang. Biasanya mencuri identitas buat finansial. Contohnya apa? Di sini kita ambil pinjaman atas nama orang lain. Ini sering ojol, pinjol sering tuh. Makanya kalau kalian disuruh minta foto kayak gini sama KTP kayak gini itu dipertanyakan ya, tolong jangan. Nah, mengambil pinjaman atas nama orang lain itu pencurian identitas. Terus kayak kita ngaku jadi orang lain buat ngambil uang di bank, itu juga pencurian identitas. Itu ilegal, nggak boleh. Nah, penipuan investasi jelas ya, investasi palsu. Penipuan pemasaran pasar itu yang tadi aku bilang, false advertising. Kita bilangnya, oh, produk ini bagus untuk apa? Padahal nggak ada manfaatnya. Itu juga kejahatan finansial. Itu ilegal, itu nggak boleh. Jangan dilakukan. Kayak gitu ya.
Nah, oke, itu penipuan-penipuan. Dan sebenarnya masih banyak lagi, kayak em, pyramid scheme dan kasih tahu aja ya, ada pyramid scheme sama Ponzi scheme. Kalau pyramid scheme ini tentang member-memberan ya. Jadi kalau mungkin di Indonesia lebih sering terdengar yaitu namanya arisan berantai. Jadi ada orang ini, terus dia nanti ngundang dua orang, terus dua orang ini kalau mau keuntungan harus ngundang dua orang lagi dan semacamnya. Ini bukan pohon keluarga ya, tapi ini adalah piramid scheme. Mengapa disebut piramid scheme? Nah, nggak usah aku jelasin. Oke, habis itu Ponzi. Kalau Ponzi scheme ini dia itu intinya adalah menawarkan investasi yang sebenarnya palsu. Jadi hampir sama kayak investasi bodong. Bedanya apa? Kalau investasi bodong kan kita nggak pura-pura ya, kita nggak pura-pura kalau itu bekerja. Jadi kita kasih kesempatan investasi, terus kita bawa lari. Nah, kalau Ponzi itu technically bisa berjalan selamanya. Bagaimana caranya? Jadi caranya seperti ini. Aku kasih di bawah aja ya, biar nggak bosan. Nah, ini, aku kasih di sini. Oke, jadi gini caranya. Ini aku ngajarin Ponzi scheme bukan berarti kalian untuk melakukan ini ya. Jadi ada orang, ini adalah penipunya. Kita sebut F, si founder. Si founder bakal ngajak orang A, kasih aku 10 juta, aku kasih balik uangnya 15 juta. Udah dong, si A ngasih dia 10 juta. Si F sekarang bingung nih, gimana caranya bayar 15 juta ke A? Si A bilang dong ke si C, si B, B, tolong kasih aku 20 juta, nanti aku kasih kamu 25 juta. Ya udah, si B percaya, kasih 20 juta. Nah, si F ngasih ke si A 15 juta tadi, sisanya 5 jutanya dia simpen. Udah dong, profit 5 juta nih. Nah, tapi si B masih belum dibayar. 25 jutanya mana? Nah, karena si A udah kepancing 10 juta, si A percaya nih. Ya udah si A ngasih dia, ngasih 50 juta. Wah, udah dapet uang gede nih. Udah dia bisa nipu B, dia bisa nipu C, dan seterusnya. Dan ini snowballing. Jadi biasanya semakin lama semakin besar. Dan technically, kalau si F pinter, itu bisa berjalan selamanya. Nah, jadi di sini intinya Ponzi scheme itu adalah membayar investor bukan dengan return dari investasi, tetapi dengan dana investor lainnya. Tadi ya, karena kalau investor dikasih return, harusnya dari apa? Return investasinya, dari bisnis contohnya. Nah, tetapi kalau Ponzi scheme enggak. Ponzi scheme ngasih return ke investor dari dana investor lainnya. Makanya dia adalah penipuan. Seperti itu. Nah, oke itu ya. Ya, untuk ini jenis-jenis penipuan. Ada pertanyaan dulu apa enggak? Kalau aman, boleh jempol. Oke, sepertinya aman ya. Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, ini aku kasih di bawah aja deh, biar nggak terlalu mepet. Ya, kebiasaanku ya, aku kasih jaraknya kurang jauh terus. Nah, oke. Nomor ini. Victor borrows 12% interest rate. How long it take such a debt to double? Nah, ini gampang ya. Ini yang tadi aku udah sebutin, yaitu rule of 70. Atau sebenarnya juga bisa rule of 72. Em, nggak beda jauh. Hasilnya nggak beda jauh. Nah, rule of 70 tadi ya. Berarti 70 bagi 12. Hasilnya adalah 5,8. Sebentar aku cek kalkulator. 70 bagi 12. 5,83. Dan kalau rule of 70 itu sama kayak rule of 70. Bedanya 72 dibagi 12. Hasilnya adalah 6. Ya.
Begitu. Gampang kan? Nah, tetapi ini bukan jawaban yang pasti karena ini adalah hanya perkiraan. Sekarang bagaimana kalau kalian itu nerd dan bukan nerd, tapi suhu dan kalian pingin tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan eh, angkanya yang benar. Nah, di sini kita pakai logaritma, kita pakai lenan. Di sini nanti kalian perhatikan di sini intinya apa? Berarti future value ini present value dikali 1,12 pangkat M, ya kan? Karena di sini kita belum tahu berapa periode. Yang kita udah tahu, future value-nya itu mau dua kali dari present value. Berarti apa? Dua present value itu harus sama dengan present value dikali 1,12 pangkat N. Terus kita pindah-pindahin. Jadi 1,12 pangkat N, ini 2 PV, dibagi PV. Present value coret-coret. Jadinya apa? 2 sama dengan 1,12 pangkat N. Nah, disinilah kita pakai logaritma. Berarti, eh wait. eh du, 1, logaritma 1,12 kalau nggak salah. Ya, kayak gini. Ya, kalau nggak salah kayak gini ya. Ya, logaritma 1,12 berapa hasilnya gitu kan. Logaritma 2 base 2 logaritma base 2 logaritma base 2 1,12. Hasilnya berapa? Nah, kalau mau ngitung kalkulator. Kalau ngitung manual nggak bisa, atau aku kurang tahu gimana caranya. Kalau ngitung kalkulatornya pun pakai kalkulator saintifik. Jadi semangat. Nah, gitu. Tapi ini kayak gitu. Gitu ya. Itu caranya kalau mau pakai manual. Ini tulisnya PAN cuma kalau esai, dan itu OS kamu belum ada ya. PAN nasional. Ini mungkin kepake kalau kalian di kelas matematika atau kuliah nanti IE. Kayak gitu ya. Tapi kalau OSK ini cukup pakai rule of 70, dan rule of 70 itu saya rasa lebih dari cukup. Seperti itu. Ini aman ya, gampang. Kalau gitu kita lanjut. Nah, tadi kan kita udah doni-doni terus. Sekarang bagaimana kalau kita berbicara tentang bulan? Nah, bulan berbeda dari doni tadi. Bulan ini profilnya bukanlah moderat, tetapi dia agresif. Di mana dia menginginkan hasil yang besar, walaupun diikuti dengan resiko besar. Saat ini, Bulan ingin menyiapkan dana pensiun, dana pendidikan untuk kuliah anaknya 6 tahun lagi. Bulan hanya bisa menyisihkan 400.000 per bulan. Instrumen apakah yang cocok untuk Bulan yang menginginkan hasil yang cukup besar sehingga bisa membiayai anak kuliah anaknya? Bulan sendiri juga tidak punya pengalaman di dunia keuangan. Produk apakah yang seharusnya dipilih oleh Bulan? Nah, ini dia. Jadi, di sini, Bulan kan profil resikonya agresif ya. Nah, untuk profil resiko agresif, itu cocok banget untuk apa? Untuk saham. Tapi, di sini harus diketahui bahwa bulan ini punya eh, batasan-batasan lainnya. Pertama, bulan hanya bisa menyisakan 400.000 per bulan. Nggak banyak. Mungkin berbuat orang banyak, tapi untuk investasi itu kurang banyak. Nah, dan bulan itu juga nggak punya pengalaman di dunia keuangan. Jadi kalau dia investasi saham, itu cukup dan sangat kurang bijak. Karena dengan uang 400.000, itu nggak bisa beli saham dimanapun. Kayaknya nggak ada deh saham yang 400.000 per lot. Nah, maka dari ini, em, Bulan itu cocoknya udah pasti apa? Reksadana. Dan karena Bulan tadi profil resiko adalah agresif, agresif ya.
Jadi dia itu nggak bakal cocok sama reksadana pendapat tetap. Maka dari situ cocoknya adalah reksadana saham. Apalagi di sini bulan itu untuk kuliah anaknya 6 tahun lagi. Jadi masih lumayan lama. Kalau udah 5 tahun sampai 10 tahun itu udah bisa kita bilang lumayan lama ya. Sorry, sorry ke disconnecting tadi. Oke, mana tadi? Nah, oke, tadi ya. Jadi 6 tahun itu lumayan bisa mulai dikatakan jangka panjang. Jadi saham itu udah lumayan bisa. Sebenarnya kalau dia itu penghasilannya itu lebih dari 400 ribu ya, kayak bukan penghasilan, tabungannya ya. Kalau misalkan ini deh, dia bisa nabung 2 juta per bulan. Aku rasa itu udah bisa aku dengan PD, aku bisa rekomendasikan saham. Karena kayak BCA itu bisa em, 2 juta per lotnya. Jadi bisa bulan ini dia bisa tabung BCA, bulan depan Mandiri misalkan, terus bulan depannya lagi misalkan Bank BTN. Jadi masih yang cari saham-saham yang aman dulu nih. Setelah dia punya diversifikasi, baru bisa investasi yang lebih agresif. Nah, tapi karena di sini dia hanya bisa menyisihkan 400 ribu yang harus kita akui tidak begitu banyak untuk apa namanya investasi. Jadi di sini eh, kita katakan reksadana saham kayak gitu. Oke, untuk ini untuk bulan apakah aman bulan? Kalau aman boleh jempolnya. Oke, coba soal ini. Kita lanjut kalau gitu. Tadi tentang skema Ponzi. Nah, tapi di sini ditanyakan adalah bukanlah tentang ciri-cirinya, tetapi tentang apa namanya? Tadi bukan ditanya tentang definisinya, tetapi yang ditanya adalah tentang ciri-cirinya. Skema Ponzi merupakan iya. Nah, berikut merupakan ciri-ciri skema Ponzi. Kecuali, ini gampang ya. A. Menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Nah, ini udah pasti kayak mencurigakan. B. Pengembalian uang macet tengah-tengah. Nah, ini juga ciri-cirinya ya. Karena tadi yang seperti aku jelasin, skema Ponzi itu kan kita kan ngambil return itu dari investor lain. Jadi kalau F itu gagal untuk dapat investor selanjutnya, di situ pembayaran bakal macet. C. Staf penjualan mendapatkan komisi dalam merekrut orang baru. Nah, D. Menjanjikan keuntungan besar tanpa resiko. Proses bisnis investasi jelas dan dewasa oleh investor. Jadi jawaban yang paling salah itu yang E. Berarti yang benar adalah yang E. Karena kalau dia itu investasinya jelas, prosesnya, itu bukan penipuan pasti harusnya, biasanya. Dan kalau diawasi oleh OJK, itu harusnya bukan penipuan. Walaupun kenyataannya juga ada yang diawasi oleh OJK dan penipuan. Tapi itu bukan yang ideal. Ya. Nah, tapi di sini C ini kalau misalkan nggak ada jawaban E ya, C ini pun bisa aku bilang jawaban benar. Karena apa? Karena di sini dia lebih berbicara tentang apa? Lebih berbicara tentang piramid scheme, bukan Ponzi. Karena di sini kan staf penjualan mendapatkan komisi dalam merekrut orang baru. Jadi di sini bisa berbicara tentang piramid atau MLM. Apa itu MLM? Basically MLM itu adalah piramid scheme yang legal. Hanya karena legal bukan berarti baik ya. Jadi, apa bedanya piramid scheme sama MLM? MLM itu adalah multi level marketing. Mungkin kalau biasanya ibu-ibu ya, ibu-ibu kalian, ibu-ibu kalian, ibunya lebih banyak yang apa? Ibu kalian misalkan kadang itu pernah tawarin nih pasti MLM, soalnya kayak Tupperware, Herbalife. Ya. Jadi multi level marketing itu basically pyramid scheme.
Kursus gue pasti aja, aku malas gambar. Bedanya apa? Bedanya ada produk. Bedanya ada produk-produk gue bikin apa ya? Contohnya adalah tumbler, Tupperware. Set. Nah, ini Tupperware ya. Jadi ada produk. Nah, jadi di sini selain nge-guide member, selain member, multi level marketing itu punya produk juga. Nah, multi level marketing yang ideal, yang baik, itu harusnya berfokus kepada produk, bukan berfokus pada mencari member. Contohnya apa, Tupperware dan semacam itu bagus ya, lumayan. Lumayan bagus. Kalau bagus aku nggak tahu. Nah, tapi seringnya produk ini jelek. Jadi satu-satunya cara untuk mendapatkan profit itu caranya menggait member. Jadinya basically sama aja, MLM sama aja kayak pyramid scheme. Kalau produknya jelek. Dan ini staf penjualan, spesifik, spesifik sekali ada penjualan, mendapatkan komisi dalam rekrut orang baru. Jadi di sini yang C itu menurutku lebih cocok untuk pyramid scheme atau MLM. Nah, tetapi pyramid scheme dan MLM itu bisa diargukan termasuk Ponzi scheme, bisa diargukan. Biasanya MLM yang buruk, MLM yang jelek itu juga sorry, sorry, sinyal seperti biasa. Oke, sepertinya aku kedepannya harus di tempat yang lain nih, jangan di kaos karena sinyalnya. Oke tadi ya. Jadi tadi sudah aku bilangin MLM yang buruk itu termasuk Ponzi scheme karena profitnya bukan dari produk tetapi dari member yang join. Jadi bisa dikatakan Ponzi seperti itu. Oke, itu ya. Oke, coba kita satu atau dua soal lagi. Sebentar, saya cari inflasi. Nah, wait, kayaknya tentang asuransi. Ini dia. Asuransi yang menggabungkan manfaat asuransi dan investasi. Itu apa? Jadi maksudnya apa sih? Em, Menggabungkan manfaat dari asuransi dan investasi. Maksudnya adalah asuransi kan di sini kan fungsinya cuma ini ya, cuma em, menulirkan resiko atau mengalihkan resiko. Tapi di sini juga ada manfaat investasi, alias dari premi yang dibayarkan itu juga akan diinvestasikan dan kalian itu bisa dapat apa? Bisa dapat returnnya. Tapi returnnya pun biasanya juga hanya masuk ke klaimnya ya. Dan di sini jawabannya adalah ini. Ah, jadi kalau ada yang namanya dwiguna, itu artinya campuran antara asuransi dan investasi. Dwi itu artinya ganda atau dua, dan guna itu artinya fungsi. Nah, jadi itu fungsi asuransi plus fungsi investasi dicampurkan. Skemanya bagaimana? Misalkan premi kalian itu adalah 10.000 per bulan. Ternyata kalian meninggal 1 tahun. Apa meninggal 1 tahun setelah kontrak. Nah, berarti kan harusnya, harusnya, harusnya kalian cuma dapat, maaf bukan kalian, karena kalian udah meninggal. Di kasus ini kalian udah meninggal. Eh, Keluarga kalian dapat 120.000 harusnya. Nah, tetapi dengan aliran investasi ini, kalian bisa dapat lebih banyak. Ternyata kalian dapatnya malah 200.000. Nah, itu adalah keuntungan dari asuransi jiwa diguna. Karena premi kalian tadi itu
diapakan? Em, Dijadikan termasuk ke investasi. Oh wait, oh wait, wait, wait. Sorry, sorry, sorry. Nah, technically benar, Dwiguna itu juga ada unsur investasinya. Tetapi setelah aku baru ingat lagi, jawaban yang lebih benar yang unit link ya. Sorry, bukan Dwiguna. Itu dia. Oh ya, oke, oke. Nah, nggak ada. Tadi Dwiguna memang gitu. Tapi jawaban yang lebih benar itu asuransi unit link. Ya, oke, oke. Mhm. Nah, karena sebentar, aku cek lagi. Oh ya, oke, oke. Mohon maaf, aku salah tadi. Nah, jadi tadi kalau Dwiguna emang diinvestasikan, tetapi Dwiguna itu penekanannya bukan di investasinya, tapi Dwiguna itu pemanfaatannya adalah apa? Dia mengcover, dia mengcover ketika kau masih hidup dan ketika kau masih mati. Sudah mati, sudah meninggal. Dwiguna. Makanya dikatakan diguna, dua guna karena di situ em, apa? Karena kamu di situ em, sebentar, kalau aku di bawah blank, oh ya. Karena di situ kamu ada asuransi ketika kamu masih hidup, plus ada asuransi ketika kamu sudah meninggal. Nah, kalau unit link itu penekanannya ada di investasinya. Jadi selain kamu em, misalkan ada asuransi untuk anak kalian. Jadi kalian kayak anak kalian tuh asuransi kesehatan atau asuransi pendidikan. Nah, tapi dengan unit link di situ kalian juga ada return dari investasi. Yang dimana ketika kalian sudah klaim, di situ bisa dapat return dari investasi tadi. Tapi kalau yang asuransi diguna itu penekanan bukan di situ. Karena memang skema di mana uang kita diinvestasikan itu berlaku untuk semua asuransi. Bedanya kalau asuransi unit link, di sini penekanan lebih di investasinya. Jadi lebih berfokus mungkin sebagian atau malah semuanya itu diinvestasikan ke saluran investasi yang mungkin lebih beresiko dan di situ kalian juga dapat returnnya. Beda kan kalau kayak asuransi jiwa biasa, asuransi kesehatan biasa, itu kalian nggak begitu dapat returnnya. Biasanya kalian dapat apa yang kalian berikan aja. Jadi kayak kalau asuransi kesehatan, kerugiannya berapa? Asuransi jiwa juga gitu. Nilai diri kalian, maksudnya nilai kontribusi kalian ke keluarga itu berapa, dan di situ adalah return yang diberikan. Gitu ya. Nah, kalau asuransi unit link itu bukan hanya apa? Bukan hanya tadi nilai kerugian, tapi juga ada nilai investasi. Kekurangannya di sini ada kemungkinan bahwa investasinya hilang karena asuransi unit link pasti berisiko kayak gitu. Nah sekarang mereka kan asuransi di guna udah dibahas, jiwa udah dibahas, kesehatan udah dibahas, unit link pun juga udah dibahas. Sekarang apa itu asuransi all risk? Nah kalau all risk itu lebih biasanya kita lebih berbicara tentang aset ya, kayak asuransi rumah, asuransi em, mobil dan semacamnya. Nah kalau asuransi all risk dia ini mengcover kerusakan sebagian maupun total. Beda dengan yang biasanya kebalikannya all risk itu adalah TLO atau total loss only. Jadi kalau total loss only itu hanya menanggung ketika mobilmu rusak lebih dari 75% misalkan, atau mobilmu hilang, atau mobilmu rusak 100% kayak gitu. Ini adalah total loss only, jadi kehilangan total doang. Nah, kalau asuransi all risk
itu misalkan mobilmu berat dikit, jadi keserempet, itu di cover. Bannya kempes, itu kayaknya enggak ya, tapi technically bisa di cover. Kalau kerusakannya ringan, itu masih bisa di cover. Maupun kerusakannya total atau hilang, itu juga di cover oleh asuransi all risk. Itu bedanya. Dan ini biasanya berlaku cuma di em, asuransi aset. Kenapa di sini kayak di asuransi kesehatan nggak ada? Karena asuransi kesehatan apa yang total loss only? Asuransi jiwa. Karena kalau manusia total loss itu berarti apa? Meninggal. Berarti asuransi kesehatan total loss itu adalah asuransi jiwa. Oke, itu bercanda doang ya, itu jangan dicatat. Oke, ya, asuransi all risk dan asuransi total loss only. Oke, itu tentang asuransi. Ada pertanyaan dulu mungkin? Kalau nggak ada boleh jempol. Oke, aman ya. Oke, kalau aman, udah kita akhiri hari ini dulu. Terima kasih udah join. Em, Mengingatkan di sini kita juga sebentar lagi besok Sabtu bakal baru mulai kelas suhu ekonomi. Bisa join di situ ada link pendaftarannya bit.ly suhu ekonomi atau bisa kontak aku untuk linknya atau informasi lebih lanjut. Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan lebih lanjut, aku ucapkan terima kasih. Semoga bisa ketemu di kesempatan esok-esok hari. Ya, nggak apa, santai aja. Sama-sama. Oke. Stop recording mana sih? Sumpah aku setiap kali Zoom itu selalu lupa stop recording di mana tombolnya. Oh ini nih.